sebentar lagi aku akan pergi. Tapi aku janji, jika nanti di desa ini ada perempuan yang juga mengalami penyiksaan dari suaminya, aku akan datang lagi ke sini untuk membantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 217, Wak. Nah, buat kalian yang suka dengan kisah-kisah horor, apalagi Wawa veteran yang udah nonton KHW kita dari part 1 sampai part sekarang, pasti kalian tahu kan kalau ada banyak sekali sosok makhluk astral yang punya wujud berbeda-beda kan. Ada yang kelihatan cantik, ada yang kelihatan ganteng, tapi ada juga nih yang anggota tubuhnya nggak utuh. Nah, begitu juga di KHW part 217 ini, sosok yang meneror Wawa ini juga punya fisik yang nggak utuh. Tapi ini tuh bukan hantu kepala buntung atau sosok tanpa tangan, tanpa kaki, Wak. Melainkan makhluk astral yang nggak punya leher. Nggak punya leher. Baru kali ini kan kita punya KHW yang sosoknya kayak gini kan. Kalian bisa kebayang nggak, Wak? Dia itu punya kepala, punya badan, tapi kepalanya langsung nyatu sama badan, nggak ada lehernya. Dan yang lebih menyeramkannya lagi adalah di setiap kali kemunculannya, Wak, dia ini selalu mencari-cari keberadaan anaknya. Dan ini juga kisah tahun 1950-an, Wak. Aku tuh macam Masya Allah dapat kisah nenek-nenek. Karena iya kan, Wak, kalian ngakui aja lah kisah zaman dulu tuh, hantunya ekstrim. Nah, inilah salah satunya nih. Nah, apa yang terjadi sama sosok tanpa leher ini dan kenapa dia nyari-nyari anaknya? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Jadi, Wak, kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Rapi dari Kalimantan Barat. Halo, Rapi. Nah, jadi, Wak, pengalaman horor yang dibagikan sama Rapi ini dialami langsung oleh neneknya yang bernama Nenek Baniah, Wak. By the way, nenek ini lahir di tahun 1950-an dan pengalaman horor ini terjadi pada saat beliau masih remaja. Jadi, untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, nantinya semua tokoh dalam cerita ini akan langsung aku sebut namanya aja ya. Nah, di sini aku mau menceritakan dulu sedikit tentang latar belakang keluarganya Baniah ini dulu, Wak, ya. Jadi Baniah ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibunya bekerja di ladang milik keluarganya, sedangkan ayahnya bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi biasanya Baniah ini akan membantu pekerjaan ibunya di ladang. Lalu nanti setelah menjelang sore, Baniah akan pergi ke dermaga untuk mengambil ikan hasil tangkapan dari ayahnya. Dengan pekerjaan ayah dan ibunya itu, Wak, Baniah ini bisa dibilang keluarga yang hidup dalam berkecukupan gitu. Selain hidup berkecukupan, Wak, bisa dibilang juga keluarganya Baniah ini merupakan keluarga terpandang di sana. Kenapa? Karena kakeknya Baniah yang bernama Toklang itu adalah kepala desa, Wak, sekaligus juga orang pintar. Konon banyak tuh warga yang mengalami sakit fisik atau mendapat gangguan gaib gitulah. Akhirnya bisa sembuh setelah ditolong sama Toklang tadi. Itulah yang membuat memang Toklang menjadi sosok yang sangat disegani dan juga dihormati di sana. Termasuk juga anak keturunannya, keluarganya si Rapi ini. Nah, itulah tadi sekilas tentang latar belakang keluarga Baniah, Wak, ya. Sekarang kita masuk nih ke ceritanya. Jadi, pada suatu sore nih, Wak, seperti biasa, Baniah pergilah itu kan ke dermaga untuk mengambil hasil tangkapan ayahnya. Tapi sore itu setelah dia ngambil ikan, Wak, ternyata ayahnya ini masih lanjut lagi ngobrol dengan teman-temannya di sana. Alhasil Baniah pun memilih untuk pulang ke rumah duluan. Jadi Baniah sama ayahnya nggak pulang bersama. Baliklah ini si Baniah duluan. Nah, lalu pada saat masih di perjalanan pulang, Wak, dari jauh Baniah nengok ibunya berteriak tuh manggil-manggil Baniah sama wajahnya panik. Baniah, 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 bapakmu mana? Bapak masih di dermaga, Bu. Dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya. Ada apa nih kok ibu panik kayak gitu? Kata Baniah kan. Ya udah kalau gitu ibu mau nyusul ayah dulu ke dermaga. Sekarang kamu cepat pergi ke rumahnya Mak Leni. Nah, FYI, Wak, Mak Leni ini adalah salah satu tantenya Baniah juga yang juga merupakan anaknya dari Toklang, saudaranya mamanya lah gitu. Loh, kenapa harus balik ke rumah Mak Leni? Ada apa, Bu? Gitu kan. Udahlah cepat aja aku ke sana lah dulu, nanti ibu sama bapak nyusul, kata si ibu. Nah, di situ ibunya Baniah nggak menjelaskan apa-apa, Wak. Ibunya langsung tuh buru-buru pergi ke dermaga untuk menyusul ayahnya. Akhirnya Baniah pun hanya menuruti perintah ibunya tanpa bertanya lagi. Dah lah nih, baliklah dia ke arah jalan ke rumah Mak Leni. Sesampainya Baniah di depan rumahnya Mak Leni, Wak, langkah Baniah ini sempat terhenti karena dia bingung nih, kok rumahnya Mak Leni ramai kali didatangi warga sekitar, ada apa ini kok tumben ramai-ramai gini gitu kan. Baniah terus lah itu memperhatikan kerumunan itu. Sampai akhirnya pandangan matanya tanpa sengaja tertuju ke sebuah kain kuning yang diikat di pagar rumah Mak Leni. Melihat hal itu, Baniah mulai deg-degan tuh. Karena dia tahu kan bahwa kalau kain putih terikat di pagar itu adalah pertanda duka gitu. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, Baniah pun
pun langsung lah itu berlari masuk ke dalam rumahnya Mak Leni untuk melihat siapa nih yang meninggal dunia. Nah pas sudah masuk ke rumahnya Mak Leni, Wak, ternyata di sana udah banyak tuh keluarganya kan, pada nangis semuanya. Di sana Bania juga nengok Tok Lang, kakeknya Bania ini lagi duduk sambil gendong sepupunya Bania namanya Oza. Nah Oza ini anaknya Mak Leni, Wak, anak tunggalnya. Waktu itu Oza ini nangis gitu sambil peluk kakeknya kan. Perlahan-lahan Bania pun mulai berjalan mendekati mereka. Dan betapa terkejutnya Bania ketika melihat bahwa tidak jauh dari tempat Tok Lang itu duduk, Wak, ada seorang perempuan yang sedang terbaring dan badannya sudah terbujur kaku. Dia adalah Mak Leni. Mak Leni rupanya yang meninggal, Wak, saudara dari mamanya tuh. Dari tempatnya berdiri, Wak, Bania bisa melihat dengan jelas bahwa kondisi jasad Mak Leni ini bisa dibilang kurang baik. Di bagian lehernya, Wak, ada banyak sekali lebam kebiruan dan juga membengkak gitu. Nah melihat hal itu, tangis Bania pun pecah. Sambil terisak-isak dia bilang, Mak Leni kenapa meninggal? Kemarin kan masih baik-baik aja, Mak Leni kan nggak sakit gitu kan. Melihat Bania yang histeris, Tok Lang dan juga keluarga yang lain pun turut memeluk Bania supaya Bania lebih tenang lagi. Dan setelah situasi sudah mulai tenang, orang-orang di sekitar Bania pun mulailah bercerita tentang kronologi kematiannya Mak Leni, Wak. Jadi ternyata, Wak, Mak Leni ini meninggal dengan cara yang kurang baik, yaitu gantung diri. Itulah kenapa di lehernya tadi ada banyak kali luka lebam sama membengkak kan, Wak. Nah usut punya usut, Wak, Mak Leni ini nekat melakukan hal itu karena dia ini nggak tahan sama perilaku suaminya yang memang sering melakukan KDRT atau kekerasan. Sebenarnya udah jadi rahasia umum, Wak, kalau suaminya Mak Leni ini memang orang yang kasar sama temperamen kali. Dulu pernah tuh waktu Mak Leni lagi belanja kan di pasar kan, tiba-tiba suaminya datang sambil marah-marah, langsung diseretnya Mak Leni ini balik ke rumah. Suaminya tega melakukan hal itu ke Mak Leni hanya karena anak mereka, which is si Oza yang masih bayi waktu itu, Wak, ya, tiba-tiba terbangun menangis cuma gara-gara itu, Wak. Cuma gara-gara itu diseretnya istri dari pasar tuh nggak mau diurusnya anaknya dong. Dan kejadian itu juga disaksikan langsung oleh beberapa warga gitu. Dari situlah mereka ini tahu kalau suaminya Leni itu sering melakukan kekerasan gitu. Nah karena mereka tahu kalau rumah tangganya Mak Leni ini tidak harmonis, Wak, mereka pun jadi berspekulasi lah itu kalau mungkin keputusan Mak Leni untuk mengakhiri hidupnya ya gara-gara dia memang udah nggak tahan lagi untuk tinggal sama suaminya, dengan sikap suaminya itu udah nggak tahan dia. Tapi spekulasi ini kalau kata Rapi, Wak, ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya, Wak, karena ya bisa jadi aja pada saat itu Mak Leni punya masalah lain lagi yang memang ya tetangga-tetangga nggak tahu. Jadi daripada nebak-nebak apa alasan Mak Leni ini mengakhiri hidupnya, pada saat itu ada urusan lain yang lebih mendesak lagi yang memang harus mereka kerjakan, yaitu mengurus pemakamannya Mak Leni. Nah tepat di keesokan harinya setelah ditemukan gantung diri ini, jasad Mak Leni pun akhirnya dikubur di pemakaman desa. Area pemakaman itu, Wak, memang tidak terlalu jauh dari dermaga dan juga pasar. Jadi pada saat malam hari dikubur pun lokasi itu masih tetap ramai, Wak, sama lalu lalang dan juga aktivitas warga. Kondisi yang ramai ini tentunya membuat suasana di sana ya jadi nggak menyeramkan lah gitu kan. Tapi hanya selang seminggu sejak Mak Leni ini meninggal dunia, Wak, suasana yang semulanya adem ayem tiba-tiba langsung berubah mencekam di desa. Nah jadi, Wak, saat itu di kalangan warga desa mulai tersiar nih rumor-rumor tentang penampakan sosok perempuan berambut panjang yang tidak punya leher. Nah sosok ini punya kepala tapi lehernya nggak ada, Wak. Jadi dari kepala tuh langsung nyambung ke badannya. Nah menanggapi rumor itu, Wak, warga pun mulai bercerita, sekarang desa kita udah nggak aman. Kemarin aku ditampain, Wak, sama sosok perempuan tanpa leher lagi bergelantungan di pohon kelapa katanya. Warga lain juga nimpalin, iya sama aku juga pernah ditampain sosok itu di parit kampung katanya. Sama, Wak, ada lagi bapak-bapak bilang sama. Kapan hari waktu aku lagi jaring ikan di dermaga nih, aku juga nengok ada sosok itu di sana. Desa kita ini udah betul-betul nggak aman nih, Pak, kata si bapak ini juga kan. Nah semakin hari warga yang mengaku pernah diganggu sama sosok itu pun jadi semakin banyak, Wak. Rumor tentang penampakan perempuan tanpa leher itu pun makin santer lagi nih, makin santer terdengar hingga akhirnya sampai juga lah ke telinga keluarga besarnya si Bania. Sebenarnya keluarga Bania ini nggak terlalu mau ambil pusing dengan rumor tadi, Wak. Mereka meyakini bahwa kemunculan dari sosok itu ya terjadi karena memang dunia manusia sama dunia hantu-hantu itu kan memang saling berdampingan, tapi ya udahlah kayak gitu. Nah Bania dan keluarganya yakin kalau selagi kita itu nggak ganggu mereka, ya pasti mereka juga nggak akan ganggu kita gitu. Pertama mereka masih ya sudahlah kayak gitu. Jadi meski memang rumor tentang sosok tanpa kepala ini makin panas lagi terdengar di desa itu, Bania sama keluarganya tetap melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa ya, macam bodo amat lah gitu kan, Wak. Agak skeptis tuh memang mereka awalnya. Nah hari-hari pun berlalu, Bania dan keluarganya masih tetap nggak ambil pusing lagi lah dengan adanya rumor tadi. Sampai akhirnya pada suatu malam sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka duga tiba-tiba terjadi.
Jadi ceritanya nih Wak, malam itu Baniah ini lagi ngaji di surau sama kakaknya, namanya Kak Ayu lah kita sebut. Itu adalah kegiatan yang memang rutin mereka lakukan setiap habis maghrib, dan biasanya nanti mereka baru pulang ke rumah setelah sholat isya. Nah malam itu setelah selesai mengaji dan juga sholat isya berjamaah, Baniah sama Kak Ayu ini pulanglah itu Wak, bersama-sama ke rumah dengan berjalan kaki. Rute yang mereka lalui itu dari surau menuju ke rumah, yaitu ya harus melewati dermaga dan juga area pemakaman nih, pemakaman Mak Leni itulah tadi. Tapi seperti yang aku bilang tadi Wak, karena sampai malam pun di area itu masih ramai oleh lalu lalang warga, alhasil Baniah sama Kak Ayu juga nggak takut kalau lo harus lewat depan pemakaman tuh malam-malam, nggak takut, biasa aja gitu. Dah tuh, dua adik beradik sampan golek ini pun mulailah berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Baniah sama Kak Ayu mulai ngerasa ada yang beda nih di sini. Entah kenapa suasana malam itu terasa lebih sunyi lagi Wak dari biasanya. Kenapa ya? Biasanya masih ada terdengar suara apa ya, suara alam malam lah gitu. Kok ini nggak ada gitu. Lalu pas baru aja mereka melewati area makam dan juga dermaga Wak, sayup-sayup mereka dengar ada suara tapak kaki yang ngikutin mereka dari belakang. Ada apa tuh gitu kan? Suara tapak kaki itu bikin Baniah sama Kak Ayu langsung merinding Wak. Mereka tapi nggak berani nih nengok ke belakang, cuma sama-sama tahu aja lah gitu. Kak Ayu bilang, "Dek, jalannya lebih cepat lagi lah. Jangan lama-lama, kasihan ibu nunggu di rumah sendirian," gitu. Itu alasannya. Iya Kak, ayolah kita pulang. Udah gemetar Baniah nih. Saat itu Baniah dan Kak Ayu ini langsung mempercepat langkah mereka. Tapi anehnya semakin cepat mereka berjalan Wak, suara tapak kaki di belakang tuh juga terdengar makin kencang gitu loh. Macam juga nggak mau ketinggalan langkah mereka. Jadi kalau misalnya Baniah sama Kak Ayu nih jalannya pelan, kaki itu ikut pelan. Kalau mereka berlari kencang juga si kaki belakang nih. Nah sama-sama sadar akan hal itu, Baniah sama Kak Ayu pun makin bergetar lagi ketakutan. Aduh, ada nggak betul kan? Tapi Wak, belum sempat mereka melarikan diri dari sana, tanpa sengaja Baniah malah nengok dia ke belakang. Disitulah Wak, Baniah kaget sekaget-kagetnya ketika dia melihat bahwa ternyata yang mengikuti mereka adalah, bayangkan sama kalian ya, sosok perempuan tanpa leher. Sosok yang lagi ramai dibicarakan sama warga desa nih, akhirnya mereka nengok juga. Nah, sosok perempuan tanpa leher, dan bukan hanya nggak punya leher Wak, seremnya lagi sosok itu juga berjalan terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi dia jalan pakai tangan Wak. Handstand hantu nih. Nengok itu Baniah udah mau pingsan rasanya, tapi nggak pingsan-pingsan. Dan yang makin bikin dia ketakutan Wak, ternyata, aduh merinding aku. Ternyata bukan hanya karena sosok itu menyeramkan aja Wak, melainkan karena Baniah mengenali wajah sosok itu sebagai orang yang sangat-sangat familiar dengannya, yaitu tantenya yang belum lama meninggal, Mak Leni Wak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nengok itu kan, astagfirullahaladzim, Mak Leni kata gitu kan. Nah di saat yang sama sosok itu masih terus tuh berjalan tuh menggunakan tangannya sambil handstand tuh, senyum dia mandang si Baniah sama Ayu. Dan gak lama kemudian Wak, terdengarlah sosok ini ketawa cekiknya. Anakku kak mana ya? Anakku kak mana ya? Kata gitu. Baniah langsung tarik tangannya Kak Ayu kan, mereka berlari sekencang-kencang mungkin ke arah rumah. Aduh merinding aku. Nah pas lagi lari nih Wak, sesekali Baniah tuh masih nengok ke belakang juga untuk pastikan udah hilang belum nih sosok ini. Enggak Wak, masih ngikut, masih juga, mana anakku ya? Mana anakku? Kata dia gitu. Pun waktu itu udah nggak pakai tangan lagi Wak, udah melayang itu posisinya, tapi masih terbalik ya, kakinya kepala di bawah, kaki di atas. Masih terus ketawa-ketawa cekikian juga itu Mak Leni, dan berkali-kali yang nanyain hal itu, mana anakku gitu. Nah di situ Baniah nengok Kak Ayu ini mulai membacakan doa sambil terus tetap berlari Wak, bergandengan tangan nih sama si Baniah. Waktu itu doa Baniah nggak tahu nih si Kak Ayu ini baca apa, doa apa yang dibacakan sama Kak Ayu lebih tepatnya. Tapi yang jelas setelah doa itu selesai dibacakan sama Kak Ayu langsung balik badan nih, beranikan diri balik badan, langsung diludahinya lah itu Mak Leni Wak. Nah, barulah di situ sosok Mak Leni itu hilang. Ya Allah. Nah setelah sosok Mak Leni tadi menghilang Wak, Baniah dan Kak Ayu pun bisa melanjutkan perjalanan mereka pulang ke rumah dengan perasaan gemetar. Sesampainya di rumah, ayah sama ibu langsung ngajak mereka makan malam tuh. Di meja makan, Baniah dan Kak Ayu pun mulailah menceritakan kejadian horor yang nimpa mereka tadi Wak. Lalu nih di tengah lagi cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba ayah memperhatikan Baniah. Baniah kok kenapa? Dari tadi kok cuma ngaduk-ngaduk nasi aja, nggak mau makan kau, nggak lapar kau, kata bapaknya kan. Dengan lesu waktu itu Baniah bilang, Baniah nggak nafsu makan lah ya, masih kepikiran sama cerita tadi sama penampakan Mak Leni tadi tuh loh ya, nggak nafsu makan Baniah. Udahlah Baniah langsung tidur aja ya, kata gitu. Nah belum sempat ayah sama ibunya mengatakan apa-apa, Baniah udah lebih dulu bangkit dari meja makan itu dan beranjak masuk ke dalam kamarnya. Awalnya waktu itu ayah sama ibu ini masih memaklumi sikap Baniah Wak ya, mungkin kan dia masih trauma, masih shock kali sama penampakan yang dia tengok. Apalagi ini penampakan orang yang dia kenali nih kan. Nah ayah sama ibunya Baniah juga makin shock lagi, ternyata rumor yang dikasih tahu sama warga desa itu ternyata bukan hanya rumor penampakan aja, melainkan iparnya ayah,
saudaranya si ibu kan yang nengok yang meneror warga tuh. Tapi udahlah, mereka kayak ya udah, semoga mereka cuma salah lihat apa kayak gimana gitu. Tapi ternyata keesokan harinya Baniah yang tadi murung itu belum mau makan juga gitu loh. Dan hal ini terjadi selama berhari-hari kemudian. Tapi meskipun Baniah ini gak mau makan, anehnya pada saat itu si Baniah ini masih tetap buang air besar, tetap pup. Padahal dia gak makan sama sekali tuh. Alhasil dalam waktu singkat tubuhnya pun langsung menjadi kurus kering macam orang kekurangan gizi. Nah, melihat kondisi Baniah yang memprihatinkan ini, ibunya pun langsung lah nanya, "Kok ini kenapa, Nak? Udah ibu masakin loh semuanya. Semua masakan kamu juga udah pernah ibu masakin. Ayolah makan. Kenapa kamu gak mau makan? Kok lagi pengen makan apa? Nanti biar langsung ibu buatkan," kata ibu kayak gitu kan. Nah, dengar ucapan itu, dengan santai si Baniah bilang apa? "Wah, ibu, ini Baniah masih makan ya? Tengok mulut Baniah, lagi makan ini kan." Itu katanya. Alah anakku, kata ibu kayak gitu. Kenapa ibu kayak gitu, Wak? Karena pada saat itu ibunya tuh dengan jelas ngelihat di dalam mulutnya Baniah tuh yang nggak ada apa-apa, kosong. Tapi entah kenapa selama berhari-hari itu, Wak, selama beberapa hari terakhir itu Baniah ini sering melakukan gerakan macam orang lagi ngunyah sesuatu, padahal nggak ngunyah apa-apa, angin dikunyah itu. Kondisi Baniah seperti itu membuat ayah dan ibunya khawatir tentunya. Akhirnya mereka pun manggillah Tok Lang, kakeknya Baniah kan, untuk datang ke rumah untuk memeriksa si Baniah. Seperti aku bilang tadi, Tok Lang ini kan memang paham kali lah dengan hal kayak gitu. Dan setelah Tok Lang datang dan melihat kondisi Baniah yang kurus kering berdengki ini, di situ Tok Lang bilang, "Cepat ambil piring, gelas kecil, telur, ayam kampung, pandan, dupa, beras kuning, sama kelapa. Siapkan sekarang juga," kata si kakek. Kata Tok Lang kan. Mendengar perintah Tok Lang, ayah dan ibunya Baniah pun langsunglah menyiapkan semua yang diminta sama Tok Lang tadi. Dan setelah semuanya siap tuh, pada saat itu juga Tok Lang pun langsung memulai sebuah ritual, Entah gimana lah detail ritualnya, tapi yang jelas setelah ritual itu selesai dilakukan, akhirnya nafsu makan Baniah ini pun kembali lagi. Sejak saat itu Baniah udah mulai mau makan, udah mulai mau minum seperti sedia kala. Dah agak sembuh lah ini Baniah kan. Nah, melihat Baniah yang sudah mau makan, orang tuanya merasa sangat lega kali tentunya. Tapi masalahnya ternyata nggak selesai sampai situ aja, Beberapa hari kemudian nih, keluarganya Baniah kembali lagi dibikin bingung lagi gara-gara Baniah mendadak kesurupan. Dan seremnya lagi, setiap kali kesurupan ini Baniah ini selalu berlari, dicarinya tali, dicarinya kain untuk diikatnya lehernya sendiri. Nah, udah diikatnya di leher kan, nanti ditarik sendiri tuh sama si Baniah sampai bikin dia susah napas. Dan gak jarang juga hal itu bikin wajahnya si Baniah ini kadang-kadang suka membiru gitu, gegar waktu ditarik ini. Dan sebagian tubuhnya juga sudah mulai dingin seperti mayat. Nah, gangguan yang dialami sama Baniah kali ini betul-betul sudah membahayakan keselamatannya kali kan. Dan lagi-lagi Tok Lang pun ikut turun tangan lagi. Tok Lang berusaha untuk menyadarkan Baniah yang memang lagi kesurupan ini. Lalu sesaat kemudian Tok Lang pun langsung tahu siapa yang merasuki Baniah. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya Tok Lang sendiri atau Mak Leni. Masuk dia ke dalam tubuhnya Baniah kan. Ketika memasuki Baniah ini, Mak Leni bilang gini, "Anakku mana? Anakku mana?" gitu kan. Nah, Tok Lang bilang, "Kau datang ke sini karena kau mau ketemu anakmu," kata Tok Lang. "Iya, Pak, anakku mana?" kata gitu. "Leni, kau sama anakmu udah beda alam. Kau harus ikhlas nerima ini semua, Nak," kata gitu. "Tapi aku mau ketemu anakku, dia di mana, Pak?" kata gitu. "Kau nggak perlu khawatir, anakmu akan Bapak jaga dengan baik. Sekarang kau harus kembali ke duniamu. Kasihaninlah si Baniah ini kalau kau terus kerasuki tubuhnya. Dia nggak tahu apa-apa," gitu kan. Tok Lang terus membujuk Mak Leni ini supaya mau keluar dari tubuhnya Baniah kan. Tapi meskipun sudah dibujuk berkali-kali, Mak Leni ini masih belum juga mau keluar. Yang ada Mak Leni malah terus menangis sesungguhkan, "Aku tahu apa yang kalian pikirkan tentang keluargaku. Kalian pasti mengira aku mati karena suamiku jahat kan? Tapi apapun yang sudah dilakukan suamiku, aku nggak pernah dendam padanya. Aku datang ke sini karena aku rindu pada anak sematawayangku. Aku menyesal telah mengakhiri hidupku sendiri karena ini membuatku berpisah dengan anakku," kata dia. Allah, malah kesian pula aku nengok hantu inilah. Sambil terus menangis sesungguhkan, Mak Leni juga sempat bilang, Baniah, maafin Mak Leni, Nak. Mak nggak maksud menyiksa kamu. Mak hanya rindu sama anak Mak," gitu. Tok Lang jawab, Tok Dalang pula, "Tok Lang, kalau kau nggak mau nyiksa Baniah, sekarang kau keluar juga." "Tunggu dulu, Pak, aku mau peluk anakku sekali lagi untuk yang terakhir." "Jangan, tolonglah, Pak," kata gitu kan. "Baiklah, Bapak izinkan kamu memeluk anakmu, tapi kau harus janji setelah itu kau harus pergi ke alammu, Pak. Alammu ya." "Iya, Pak, janji," kata Mak Leni lah gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya Tok Lang pun panggil lah Ozawa, anaknya Mak Leni ini tadi, untuk datang ke rumahnya Baniah. Melihat kedatangan anaknya, Mak Leni yang pada saat itu sedang merasuki Baniah langsung tersenyum, dia dipeluknya lah itu anaknya untuk melepaskan rindu yang teramat sangat. Anakku, aduh sedih ya jadinya ya.
Sudah Len kata Tok Lang kan. Nah, setelah dia puas memeluk anaknya, Mak Leni bilang, semua perempuan di dunia ini memang ditakdirkan lemah, tapi kelemahan itu bukan menjadi alasan yang membuat mereka bisa disiksa. Justru dari kelemahannya itulah seorang ibu bisa dengan sabar menggendong anaknya, menyusui anaknya, dan menjaga anaknya siang malam. Sekarang aku sudah melepas rinduku dan sebentar lagi aku akan pergi. Tapi aku janji, jika nanti di desa ini ada perempuan yang juga mengalami penyiksaan dari suaminya, aku akan datang lagi ke sini untuk membantunya. Astagfirullahaladzim. Lain merindingnya ya. Setelah mengatakan hal itu, Mak Leni pun akhirnya keluar dari tubuhnya Bania. Dan di saat yang sama tubuh Bania ini juga langsung ambruk ke lantai. Bania sempat pingsan bentar tuh, Wak. Sampai alhamdulillahnya setelah itu kondisinya Bania pun berangsur-angsur mulai pulih seperti sedia kala. Dan selain itu juga, Wak, sebenarnya tidak diketahui secara pasti nih apakah sosok Mak Leni ini pernah datang lagi untuk membantu perempuan yang mengalami KDRT. Tapi yang jelas sejak Mak Leni ini tidak merasuki Bania lagi, sosok Mak Leni itu pun juga sudah tidak pernah lagi mengganggu warga sekitar. Jadi udah nggak pernah gentayangan lagi dia, Wak, sejak kejadian itu. Seolah-olah Mak Leni itu macam menepati janjinya gitu loh. Suasana desa yang semula mencekam tuh kembali lagi adem ayem. Seluruh warga desa dan juga keluarganya Bania bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan tenang seperti sedia kala. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang sosok hantu perempuan tanpa leher yang meneror keluarganya Bania atau nenek Bania kita ini. Di balik teror yang sangat menyeramkan, cerita ini juga membawa pesan yang sangat penting untuk kita semua, yaitu seberat apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah berusaha untuk bertahan hidup, Wak, ya. Jangan pernah menjadikan bunuh diri sebagai solusi. Kalau memang nggak kuat menghadapinya sendiri, boleh kok kalian mintalah bantuan profesional atau minimal ceritalah ke teman-teman kalian. Tapi teman yang kalian percaya, jangan teman kalian yang cepu, ya. Dan yang harus paling penting kalian ingat, Wak, Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesengsaraan. Jadi keep going, Wak, ya. Dan sebelum videonya aku tutup, sedikit mau tambahin informasi nih, Wak, ya, dari Rapi. Wak kita ngirim cerita ini ya, which is cucunya nenek Bania ini. Dia bilang kalau sejak kejadian itu keluarga besarnya dengan kompak menjaga Oza atau anaknya Mak Leni, dan hal itu terus mereka lakukan hingga Oza meninggal dunia pada tahun 2001, Wak. Sementara nenek Bania ini juga sudah tutup usia pada tahun 2014 silam. Ayo kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua, Wak, ya. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor kalian ke kami semua, kalian boleh langsung tulis aja kisah kalian dan kirim ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Ada tanpa leher tuh, nyatu kepalanya gue ini batingan. Ih, gambarnya gerak-gerak, Kak Nat. Belum diselot. Ini kan, ini tuh AC, harusnya diselotip. Ini kan diselotip, ini selotip. Ini makanya gak gerak-gerak pocongnya nih. Ini yang kemarin gerak-gerak tuh kan, gini-gini dia kan. Gerak angin AC nih, Wak. Ini gerak nih kan. AC. Ini buat wawa veteran pasti masih ingat gambar ini. Banyak sih kita kuntilanak merah, tapi ini tuh digambar khusus kuntilanak ini loh, Wak. Sosok yang ditengok sama Albert di KHW 47 yang di rumah kontrakan paling horor tuh.